I got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys to the wall. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1, kelompok Pulau Sumatera, ingin membahas hasil kelompok kami dengan mata kuliah Geografi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rolita Marmanibatu, NIM 2304050116. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau terbesar ke-6 di dunia, merupakan bagian dari negara Indonesia. Secara topografi, Pulau Sumatera memiliki beragam fitur geografi yang menarik. Di bagian barat Pulau Sumatera terdapat rangkaian pegunungan yang dikenal dengan Pegunungan Barisan. Pegunungan ini membentang sepanjang pulau dari utara ke selatan. Beberapa puncak terkenal di Pegunungan Barisan antara lain Gunung Kerinci, Gunung Merapi, dan Gunung Sinabung. Selain pegunungan, Pulau Sumatera juga memiliki dataran rendah yang luas di sepanjang pantai barat dan timur. Daratan rendah di sebelah barat, Pulau Sumatera dikenal sebagai daratan tinggi barat, sedangkan sebelah timur terdapat dataran tinggi Bukit Barisan. Selain itu, Pulau Sumatera juga dilintasi oleh beberapa sungai, seperti Sungai Musim, Sungai Batanghari, dan Sungai Siak. Sungai-sungai ini memiliki peran penting dalam irigasi, transportasi, dan sumber daya manusia bagi masyarakat setempat. Pulau Sumatera juga memiliki beberapa danau yang menarik, seperti Danau Toba di Sumatera Utara, yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan menjadi tujuan wisata populer. Secara keseluruhan, topografi Pulau Sumatera sangat beragam, dengan pegunungan, dataran rendah, sungai, danau, memberikan keindahan alam yang unik dan menarik bagi pengunjung dan penduduk setempat. Pulau Sumatera memiliki karakteristik fisik yang mencakup luas wilayah, topografi, iklim, dan keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa karakteristik fisik Pulau Sumatera. Yang pertama yaitu luas wilayah. Pulau Sumatera memiliki luas wilayah sekitar 473,481 km persegi, menjadikan pulau terbesar ke-6 di dunia. Yang kedua, topografi. Pulau Sumatera memiliki topografi yang beragam. Di sebelah barat terdapat Pegunungan Barisan yang membentang dari utara ke selatan pulau. Di sebelah timur Pegunungan Barisan terdapat dataran tinggi Bukit Barisan. Selain itu, terdapat juga dataran rendah di sepanjang pantai barat dan timur pulau. Yang ketiga, gunung. Pulau Sumatera memiliki beberapa gunung yang dikenal, termasuk Gunung Terincit yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 3,805 meter di atas permukaan laut. Gunung Merapi dan Gunung Sinabung juga merupakan gunung berapi yang aktif di Pulau Sumatera. 4. Sungai dan danau. Danau Sumatera dilintasi oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan Sungai Siak. Sungai-sungai ini berperan penting dalam irigasi, transportasi, dan sumber daya air. Pulau Sumatera juga memiliki Danau Toba, danau vulkanisme terbesar di dunia. Yang kelima, iklim. Pulau Sumatera memiliki iklim tropis dan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara Oktober hingga Maret, sementara musim kemarau berlangsung pada antara April hingga September. Yang keenam, keanekaragaman hayati. Pulau Sumatera memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan hujan tropis yang luas di Pulau Sumatera menjadi rumah yang berbagai
spesialis pertumbuhan dan hewan yang endemik, termasuk harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan, dan banyak lagi. Karakteristik Pulau Sumatera ini memberikan keindahan alam yang unik dan menjadi daya tarik bagi wisatawan, serta memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Nama saya Siti Juliah, NIM saya 230405002. Di sini saya akan menjelaskan tentang geologi Pulau Sumatera. Alangkah baiknya kita paham apa itu geologi. Geologi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi dan segala isi di dalamnya. Pulau Sumatera merupakan bagian dari kepulauan Indonesia yang memiliki kondisi geologis yang cukup rumit. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara secara fisiografis. Pulau Sumatera terletak di tepi dari Kepulauan Sunda bagian barat dan miring membentuk sudut atau N2OI yang ditumpuk oleh lempeng Indo-Australia. Pulau Sumatera tersusun atas dua bagian utama. Sebelah barat didominasi oleh keberadaan lempeng samudra, sedangkan sebelah timur didominasi oleh lempeng benua. Pulau Sumatera juga memiliki sejumlah sesar atau patahan. Peta geologi Pulau Sumatera menunjukkan adanya sesar-sesar yang mempengaruhi struktur geologi pulau ini. Salah satu contoh kompleks sesar di Pulau Sumatera adalah Pulau Semelu, yang merupakan salah satu contoh pulau dalam kompleks akresi. Studi geologi dilakukan untuk memetaskan struktur geologi dan morfologi Pulau Semelu. Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia dan memiliki beragam fitur geomorfologi yang menarik. Yang pertama, pegunungan. Pulau Sumatera dikelilingi oleh rangkaian pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Pegunungan Barisan merupakan rangkaian pegunungan utama yang membentang sepanjang pulau dengan puncak tertinggi di Gunung Kerinci 3,805 meter. Pegunungan ini terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik. Kedua, dataran tinggi. Pulau Sumatera memiliki beberapa dataran tinggi yang luas, seperti dataran tinggi Bukit Barisan di sepanjang pegunungan Barisan. Dataran tinggi ini terdiri dari lembah-lembah yang subur dan perbukitan yang curam. Ketiga, lembah dan dataran rendah di antara pegunungan. Terdapat lembah-lembah yang subur dan dataran rendah yang luas. Contohnya adalah lembah Sungai Musi, lembah Sungai Batanghari, dan dataran rendah Jambi. Keempat, gunung berapi. Pulau Sumatera memiliki sejumlah gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Sinabung, Gunung Merapi, dan Gunung Kerinci. Aktivitas vulkanik ini telah membentuk lereng gunung yang curam dan lembah-lembah vulkanik yang subur. Kelima, pantai dan pulau-pulau kecil. Pulau Sumatera memiliki garis pantai yang panjang dengan panjang berpasir putih, tebing, dan laguna yang indah. Selain itu, terdapat juga pulau-pulau kecil di sekitar pulau utama, seperti Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Riau. Dan keenam, sungai dan danau. Pulau Sumatera dilintasi oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan Sungai Siak. Selain itu, terdapat juga danau yang indah seperti Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia. Dan geomorfologi ini memberikan keindahan alam yang khas bagi Pulau Sumatera dan juga memiliki potensi ekonomi yang penting seperti pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi regional Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari 5 provinsi kaya di Indonesia, 3 provinsi terdapat di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama Pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, dan juga minyak bumi, timah, bauksit, batu bara, dan gas alam. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera mempunyai tingkat keragaman yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia dan kualitas teknologi
yang memiliki oleh provinsi tersebut, perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimbangan regional antar wilayah semakin besar. Dengan menggunakan indeks Williamson diperoleh Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau mempunyai angka indeks yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara untuk wilayah provinsi lainnya, angka ketimpangan pembangunan relatif. Keempat adalah masalah sosial lingkungan Pulau Sumatera. 1. Masalah sosial Pulau Sumatera. Masalah sosial bisa disebabkan karena perubahan perkembangan masyarakat, kekagetan budaya, atau contoh shock. Dengan kesenjangan budaya, masalah di sosial bisa merugikan dan membahayakan kelompok sosial. Ada 4 jenis masalah sosial dan contohnya. Yang pertama adalah faktor ekonomi yang saya jelaskan tadi. Contohnya kemiskinan, penjarahan gizi buruk, dan pengangguran. Yang kedua adalah faktor fisiologis. Contoh depresi, stres, dan bunuh diri. Dan yang ketiga adalah biologis. Contohnya wabah COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Dan yang keempat adalah faktor budaya, pergaulan bebas, tawuran, dan kenakalan remaja. Beberapa contoh permasalahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut: tingkah laku pemuda, korupsi, narkoba, kemiskinan.